Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Oke, kali ini masih mengenai kasus mega korupsi yang terjadi di Pertamina yang sangat viral sekali. Angkanya tidak tanggung-tanggung ya, mencapai hampir itu tuh 1 kuadriliun gitu kan, ketika dikalikan selama 5 tahun. Dan ini beredar sebuah video, kabarnya Kejaksaan Agung temukan berangkas uang hasil korupsi Pertamina. Nah, kita langsung saja lihat videonya seperti apa. Terbongkar, ini adalah tempat maling-maling itu menyimpan uang. Ini berangkasnya. Dan ini Kejaksaan membuka pintu, coba kita lihat. Ada beberapa petugas TNI dan Kejaksaan memasuki ruangan. Oke, ada beberapa kotak dan koper. Itu Kejaksaannya, guys. Ya. Wah, astagfirullahaladzim. Uang itu, Pak. Buset itu. Sering kita melihat bahwa bapak mendorong gerobak, di atasnya ada istri dan anaknya, seorang pemulung. Mereka mencari rezeki halal, ya paling keuntungan mereka atau pendapatan mereka 5 sampai dengan 10.000 rupiah per kilonya, plastik ataupun besi. Nah, ini ada direktur utama. Anda bayangkan gajinya berapa? Masih maling, per bulan masih itu korup. Mencapai berapa miliar ya? Direktur utama masih maling, masih korup. Kami mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo Subianto membredel maling-maling, garong-garong di negara ini. Ketimpangan yang terjadi sudah luar biasa. Sudah bukan waktunya kita main salah-salahan. Ini waktunya kita bersatu. Korupsi, koruptor di Indonesia harus diberantas. Merdeka. Awak yang jadi pengusaha perintis ini meronta-ronta loh bang isi kepalaku ini. Aku jadi kau gajiku 4,6 M selama 1 tahun. Kalau itu ku tabung 55 M, bisa ku beli itu hotel yang 110 kamar. Ada videotronnya, ada meeting roomnya, ada ballroomnya. Total 110 kamar. Bersih uang yang ku dapat sudah dipotong pajak 400 sampai 500 juta. Orang yang kerja aku ngkongkang kakek bang itu. Kalau isi otak kau tuh benar, dikasih Tuhan lah kau kepintaran. Yalah, kalau kau gak pintar gak mungkin kau jadi direktur di Pertamina itu kan. Gak bisa kau bedakan mana uang halal mana uang haram. Masih sisa itu 5 M dengan kau beli hotel itu. Bagi 12 bulan 500 juta kau kasih uang makan untuk istrimu. Bukan cuma istri kau yang makan, satu kampung pun bisa kau kasih makan. Masuk surga kau. Ya memang isi otak kau tuh garong, nggak nyampe ke situ pikiranmu. Dablek itu, monyet-monyet maling-maling itu dablek. Enggak sadar-sadar ya. Bersihkan, tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Terus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Lagi diurus. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Ya harus dibersihkan itu sampai ke akar-akarnya. Ini korupsi di mana-mana memang benar. Belum lagi yang kabar terbaru itu mencapai 800-an miliar. Itu korupsi apa ya? Saya lupa lagi. Jadi lewat di beranda gitu. Jadi saling susul menyusul itu kasus-kasus korupsi. Ini rumah mewah milik saudagar minyak Riza Khalid. Anaknya nih terkait korupsi anak. Suasana ketika digeledah oleh Kejagung ya. Seperti lambat pada uang tim. Ini udah. Mana kawan-kawan penyidik? Grace? Siapa nih? 200 2, 3, 6, 4, 5, 6 260 ada ini nih. Ya,
Uang bos. 30, 420, 40. Dari Susan, benar kata Insinyur Soekarno, presiden pertama. Ingat, wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, dan yang rela sendiri. Bener banget. Dari kita dipertontonkan, sekarang kita berperang melawan rakyat sendiri gitu ya kan. 2026 ganti rakyat, bukan ganti presiden gitu ya. Pemilu kita nanti pemilihan coblos rakyat, bukan coblos presiden cenah. Karena apa? Lihat aja kita ya kan, di X, di Facebook, di Instagram, di TikTok gitu ya. Banyak banget berperang antara rakyat sendiri gitu ya kan. Antara rakyat yang presiden terpilih sama yang kalah nggak terpilih gitu. Sakit hatinya sampai kiamat mereka cenah. Jadi tetap menghina segala kebijakan presiden yang terpilih. Dia nggak peduli itu benar apa enggak kebijakan yang dia lihat, yang ngeluarin kebijakan, yang ngeluarin kebijakan presiden terpilih, dia jijik, dia benci, tetap dihina walaupun itu benar gitu. Jadi ini konsepnya bukan masalah kebijakannya, tapi yang mengeluarkan kebijakannya. Dari awal mereka udah jijik dan benci sama presiden, apapun yang dikeluarkan oleh presiden, mereka akan tentang, mereka akan melawan karena jijik sama orangnya. Paham sampai sini? Semenjak Pak Prabowo menjabat jadi presiden, banyak sekali kasus korupsi yang terbongkar. Setiap ada penangkapan koruptor, bobrok sekali ya negara ini, bobrok sekali negara ini. Ya memang bobrok negara kita itu. Terlalu banyak koruptor di negara kita, terlalu banyak orang-orang bermental maling di negara kita. Dan di saat ada presiden yang berkomitmen ingin membasmi para koruptor itu, ingin memberantas para maling-maling duit rakyat ini, bahkan ada kasus yang sudah bertahun-tahun lamanya tidak tersentuh bisa dibongkar, harusnya kita dukung dong. Kita dukung presiden kita yang ingin memberantas para koruptor itu yang sudah membuat negara kita ini bobrok. Bukannya malah di demo, mau dilengserkan. Katanya akademisi, katanya intelek, tapi kenapa pemikirannya terbalik-balik? Harusnya kita dukung yang mau membasmi koruptor, bukannya mendukung para koruptor. Dalam konferensi pers di kantor Kejagung Jakarta pada Rabu, 26 Februari, Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Qohar mengatakan, tidak menutup kemungkinan Kejaksaan Agung mengundang pihak-pihak yang terlibat kasus dugaan korupsi di Pertamina. Pemanggilan sebagai saksi juga bisa dilakukan Kejagung terhadap Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ahok merupakan mantan komisaris utama PT Pertamina periode 2019 hingga 2024. Abdul Qohar menegaskan Kejagung akan melakukan pemeriksaan terhadap siapapun yang terlibat. Jadi siapapun yang terlibat dalam perkara ini, baik berdasarkan keterangan saksi maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti yang lain, pasti akan kita panggil untuk dimintai keterangan. Satu persatu borok mulai terbuka. Ahok yang selama ini dikenal galak, sekarang terancam diperiksa. Kejaksaan Agung, dugaan pengoplosan BBM bukan main-main. Bukan cuma Pertalite, tapi premium pun diutak-atik jadi Pertamax. Ini skandal kelas kakap. Dan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina saat itu, gak mungkin gak tahu. Di sisi lain, PDIP bikin gerakan aneh. Ngajak kadernya mundur massal. Loh, ada apa? Takut sesuatu bakal terungkap? Atau ini strategi biar bisa playing victim? Kalau memang mau mundur, ya mundur aja sendiri. Jangan ngajak-ngajak. Indonesia lagi bersih-bersih, tapi yang ketahuan kotor malah panik. Kita kawal terus kasus ini sampai ke akar-akarnya. Jadi begini, dugaan pengoplosan BBM ini bukan kaleng-kaleng. Bukan cuma Pertalite, tapi premium oktan 88 juga diduga dioplos jadi Pertamax. Lah, kalau benar begini, rakyat selama ini beli BBM dengan harga mahal tapi isinya oplosan? Gila, ini perampokan terang-terangan. Nah, itu dia ya teman-teman videonya mengenai kasus mega korupsi di Pertamina. Tadi kita lihat video yang beredar, Kejagung membuka brankas uang hasil korupsi ya. Kemudian info-info yang lainnya yang berhubungan dengan mega korupsi ini teman-teman. Oke, saya kira dicukupkan sekian video reaksinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sama-sama, and catch you later.